pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, Pak Imam akan absen dulu kehadiran kalian. Ya Pak. Ahmad Reno, Hadir. Al-Faizal, Hadir. Aista, Dwi Wendra, izin kemana Wendra? Bawa acara keluarga katanya. Yogi Pratama, Hadir. Erwin Praditya, Hadir. Farel Mandu. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya biar demi kelancaran dan kesuksesan kalian dalam belajar, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Zidan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya diberi lancaran dan suksesan dalam pembelajaran PA ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Harap untuk berdiri. Bersama pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu terkait dengan materi adab atau tata krama dalam menggunakan media sosial. Ada yang masih ingat apa itu adab dalam menggunakan media sosial? Ya. Bagus, tinggi. Adab menggunakan media sosial adalah sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain untuk menggunakan media sosial. Kasih apa contohnya? Sebelum kita ke materi ini, ke materi pernikahan dalam Islam, alangkah baiknya kita melakukan splitting dulu untuk memompa semangat kalian, karena kalian nggak tahu apa karena kelaparan, apa karena kenyangan, sudah ada yang ngantuk. Untuk semangat, biar kalian semangat, kita lakukan splitting ya. Nama splittingnya tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Bisa nggak? Bisa. Coba dicoba dulu. Tepuk semangat. Ya, oke, kita ikuti yang video yang menunjukkan. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Pernikahan dalam Islam ini biar kalian paham mengapa kita harus belajar pernikahan dalam Islam, maka ada pokok-pokok penting, sub-sub penting materi yang harus kalian kuasai. Biar kalian tahu apa itu pernikahan, mana pernikahan yang sah dan tidak sah dalam agama Islam. Makanya perlu Pak Iwan menyampaikan
Biar kalian itu paham apa itu yang namanya pernikahan. Saya yakin sebelum kalian belajar materi ini kalian gak akan tahu apa yang sebenarnya materi apa yang dinamakan nikah dalam agama Islam. Yang pertama, yang kedua bisa menganalisis dalilnya di pernikahan. Loh, pernikahan ini dengan belajar materi ini kalian bisa dapat mengetahui nikah itu perintah agama atau tidak. Ya? Kalau ternyata ini perintah agama berdasarkan apa? Dalam agama Islam ada yang disebut dengan dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Itu namanya dalil nakli. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah menganalisis tujuan pernikahan. Loh, ini penting. Orang yang mau menikah harus tahu apa tujuan menikah itu. Ya. Bukan hanya ingin melampiaskan nafsu saja, tapi banyak niat-niat yang bagus yang dihasilkan dalam tujuan pernikahan. Jadi orang yang mau menikah harus tahu dulu tujuannya. Yang terakhir adalah hukum pernikahan. Loh, kalian nggak tahu hukum pernikahan itu dalam agama Islam apa saja? Karena hukum dalam agama Islam itu ada 5. Ya, ada hukum wajib, ada hukum apa lagi? Mubah, makro, yang terakhir haram. Nah, dalam pernikahan apa hukumnya? Makanya dengan mempelajari materi pernikahan dalam Islam ini diharapkan kalian sudah bisa memahami tentang hukum pernikahan. Karena silakan bentuk kalian berkelompok sesuai yang sudah Pak Imam barusan sampaikan, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan berkelompok, bentuk kelompoknya. Silakan berkelompok, berkelompok untuk mendiskusikan. Itu LK-nya, silakan kalian diskusikan materinya itu. Ayo. Silakan berkelompok di sini, kursinya di sini. Lagi, masuk. Nah, ini juga. Bawa kursinya. Untuk selanjutnya adalah kegiatan presentasi. Mohon maaf anak-anak. Sebelum presentasi kalian ini ada video materi yang harus kalian amati. Video materi yang harus kalian amati. Ya. Sebelum kalian diskusi, ini ada video materi yang harus kalian amati terkait materi pernikahan. Silakan kita perhatikan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Saya sekarang berusia 26 tahun. Usaha penghasilan sudah mencukupi. Niat sudah ada. Tapi masih belum ada cara untuk mengajar
diskusikan, nanti kalian hasilnya presentasikan. Ada 1-2 orang yang mewakilkan kelompok untuk presentasi. Pak Iwan kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan. Tujuan pernikahan. Kita presentasi yang siap memang memperlukan diskusinya, dan selanjutnya adalah presentasi. Ada 1-2 teman yang bisa mewakili kelompoknya untuk presentasi. Siapa yang siap presentasi? Saya, Pak. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tujuan pernikahan yang akan dijelaskan oleh Feby. Tujuan pernikahan menurut Islam yaitu seseorang harus memiliki tujuan pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, bisa dikatakan sakinah. Selanjutnya, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, dan menunjukkan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Rasulnya. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5, untuk memperoleh keturunan yang sah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok 2. Terima kasih anak-anak. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dari apa yang sudah dipresentasikan kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah temannya presentasikan? Salwa, silakan. Jadi kesimpulan adalah pernikahan yaitu ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup sekaligus melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Hukum pernikahan dapat berubah disebabkan pada saat tertentu, mulai dari sunnah, wajib, rubah, makruh, dan Terima kasih. Siapa yang ternyata kalian itu anak hebat semua ya. Mulai berani berdiskusi untuk memecahkan masalah dari materi yang sudah Pak Imam sampaikan terkait dengan pernikahan. Kasus-kasus yang Anda kalian temukan sudah kalian pecahkan dengan diskusi kalian sampai dengan menyimpulkan materi. Ya. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian diskusikan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin. Amin. Tahapan selanjutnya adalah refleksi. Silakan
silakan di sini Pak Imam sudah sediakan ini ada link, sudah Pak Imam kirim di grup kalian, link partner namanya. Di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Imam sajikan, silakan kalian jawab terkait dengan materi dan pembelajaran pada hari ini. Sebaliknya seperti itu, kalau kalian ada kesan dan pesan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pada hari ini terkait materi pernikahan dalam Islam dengan menggunakan model pembelajaran PBL, pemecahan masalah dengan cara berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya dan disimpulkan tadi, silakan kalian tuangkan di link ini. Paham anak-anak? Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah kegiatan penutup. Biar kegiatan pada hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Kita akhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Dan sebelumnya, Pak Imam mengucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk segala sesuatu yang banyak kekurangan dan kehilangan dari Pak Imam. Silakan. Belum acara ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya ilmunya barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, semangat terus buat kalian dan manfaat terus ilmu kalian dan kalian mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Apa yang mengakhiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.